online. Cabenya memang begitu aja. Ini yang lagu dari yang mana nih? Lagunya tolong yang dimasukin. Baik, terpaksa saya harus menutup dulu ininya. Dari yang mana? Kok ada lagu? Beda. Nih ya. Oh, dari LJ7 nih kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dan Bapak, alhamdulillah kita dipertemukan dalam topik dan hidayah. Dalam pertemuan seperti ini, pertemuan yang tidak diduga-duga. Kok bisa gitu ya? Saya patut berterima kasih kepada teman kita yang di Jepang dulu. Ya, yang mengajarkan saya ini, Zoom ini, memperkenalkan. Jujur aja saya juga sama seperti Ibu dan Bapak, gaptek ya. Kalau dokter handphone memang jago dia ya. Alhamdulillah. Nah, dengan seperti ini kita bisa ngaji gitu loh. Saya sudah, ini kan meeting ya, sifatnya bukan ngaji, sifatnya untuk silaturahmi aja dulu. Jadi nanti tuh ada pembagian kelas, ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas A itu adalah kelas yang katakanlah dari dasar. Kelas B dia sudah bisa baca, sudah bisa hafal, tapi masih terbata-bata. Kelas C itu nanti kelas tajwid, kelas pinter lah ya istilahnya, yang tinggal sebentar lagi menjadi ustazah insya Allah. Nah, dengan adanya meeting seperti ini, tolong masukan dari teman-teman bagaimana caranya, solusinya. Saya menawarkan seperti ini, per kelas itu ada kelas A, kelas B, dan kelas C, nanti dibentuk bendahara dan sekretaris. Dari situ juga nanti dari bendahara dan sekretaris itu ditentukan juga, mohon maaf ini, ditentukan ada infaknya. Kenapa ada infak? Itu adalah untuk pengikat belajar kita, untuk profesionalisme kita. Infak yang ditetapkan itu minimalnya 100.000, maksimalnya tak terhingga. Tapi nanti kata Pak Dokter handphone, saya nggak punya. Ya nggak mungkin ya orang punya banyak handphone nggak punya uang. Minta keterangan RT dan RW-nya tidak mampu, saya gratiskan gitu. Jadi belajarnya mungkin untuk sementara ini saya seperti seminggu itu 2 kali dulu. Nanti ada waktu tambahan nanti lain ya. Jadi maksud saya, Ibu dan Bapak yang sudah terikat dengan pendidikan kita ini kayak pesantren aja, pesantren online. Jadi nanti misalnya bisa waktunya tuh malam hari. Oke, kelas A hari apa aja, kelas B kelas hari apa aja, kelas C hari apa aja gitu ya. Nah, nanti kita sepakati. Ini Pak Maulana Kurniawan, selamat datang ya, selamat bergabung. Nah, nanti dari pengajian kita itu sudah terikat persatuan kan. Katakan Pak Ari saya kelompok A, tapi ternyata hari yang ditetapkan sama kelompok nggak bisa. Oke, nanti bisa aja 3 orang atau 4 orang di hari lain. Kayak dokter handphone kan nggak mungkin dia ngaji siang-siang seperti ini, dia main handphone tuh ya, kerja dia, makanya malam. Jadi, itu solusinya. Jadi kita belajar seperti ini. Percaya sama saya, kalau Ibu dan Bapak belajar hanya di YouTube, itu bisa pinter otak, tapi mulut nggak akan pinter. Tapi kalau belajar seperti ini, papa, ini canggih ya. Canggihnya ngaji kita ini misalnya seperti ini ya. Nanti nih saya kasih kesempatan. Ini misalnya saya mau menjelaskan tentang tajwid. Saya tinggal nih ya. Ini coba digeser di handphone Ibu dan Bapak. Nanti ada tulisan. Ada tulisannya. Dan ini ada hasilnya, ada rekamannya. Dan ini lagi direkam nih sama saya. Nih misalnya kita lagi menjelaskan surah Fatihah tuh. Coba Ibu Bapak baca PowerPoint-nya. Oh, saya nggak kelihatan Pak Ari di handphone saya. Di Quran, di situ di sana lihat. Nih misalkan, ini huruf apa nih? Kelihatan nggak? Ibu dan Bapak digeser coba. Kelihatan nggak tulisan Fatihahnya? Ya, kelihatan kan? Cuman kecil ya. Jadi untuk membantu memperbesar pakai Quran masing-masing. Dan ini ada hasilnya. Jadi setiap kita ngaji direkam. Yang untung siapa? Yang paling untung saya. Kenapa? Saya dapat rekaman, dapat iklan dari YouTube gitu loh. Ibu dan Bapak juga untung belajar kan, paham nggak? Jadi jangan nanti ngiri. Tiba-tiba follower saya, subscribe-nya saya udah sekian, saya dapat uang itu, alhamdulillah rezeki saya untuk bangun pesantren kita ini, gitu loh ya.
Jadi saya sepertinya memanfaatkan ibu dan bapak. Sepertinya kan. Karena ibu dan bapak belajar dengan saya, itu sangat menarik. Orang-orang pasti mau gitu loh. Belajar seperti ini. Misalnya nih ya. Contoh nih, Pak Rusmanto. Udah bisa baca bismillah belum? Insya Allah. Coba misalnya ini tesnya ya. Coba baca bismillah. Baca. Dia ada dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu. Katakan ada yang salah, langsung saya koreksi gitu loh. Ini canggihnya ya. Dan ini bukan hanya, ini kayaknya ada suara yang harus saya silent dulu nih suaranya nih. Itu. Jadi canggihnya belajar kita itu. Sebentar. Saya silent aja, Pak. Iya, kayaknya. Rame. Silent aja, silent. Oke. Pak ini ya, ini kan lagi di dokter itu. Bukan, kayaknya masih ada lagi yang lain. Oh itu. Nah itu ya, ya udah dokter handphone biarin dia dengerin aja. Jadi sekali lagi belajar kita ini akan terlihat canggih. Oh ininya di stop dulu nih. Nah kembali ke sini lagi ya. Jadi saya sampaikan kepada ibu dan bapak, mudah-mudahan ibu dan bapak infak 100.000 sebulan itu jangan jadi masalah. Kalaupun ya, Pak Ustadz. Cicil. Ya Pak Ustadz. Ya. Pak Hari saya nggak punya, cicil lah sehari 1.000 atau berapa sama bendaharanya. Nanti, iya Pak Ustadz, nanti kalau padinya panen. Kalau padinya kan tanam padi Pak Ustadz. Iya. Kalau padinya nggak panen nggak bayar. Ini nggak apa-apa itu teknik saya. Itu mah ya itu ya, ada beberapa kan panen padi nanti. Iya. Ada beberapa dibahaskan mungkin nantilah pokoknya. Coba barangkali saya dari tadi ngomong terus, mungkin ada masukan kalau dokter handphone yang mau ngomong nanti ngacungin tangan aja ya, saya buka mic-nya. Itu di sono berisik dia lagi di toko. Yuk, Pak Rusmanto barangkali ada masukan apa yang saya sampaikan, paham nggak? Insya Allah paham. Terus silakan. Barangkali ada masukan? Ya. Barangkali paham, ada. Pak. Kalau Mas, silakan sampaikan aja. Kita kan ini meeting, ini rapat. Ini rapat ini. Rapat itu bebas aja, nggak ada tersinggung. Sampaikan biar kita clear, biar tidak ada unek-unek gitu loh. Cok, silakan. Oke. Terima kasih atas waktunya. Ini saya dari perwakilan dari kelompok A. Ya. Iya. Ini kan kita ada yang di grup kita kan ada banyak, ada ratusan orang. Atau bendaharanya itu jadi satu atau gimana? Atau mungkin per kelompok itu udah punya bendahara sendiri? Yang sudah agak lumayan antusias itu baru kelompok A. Itu pun baru 14 orang. Iya. Mudah-mudahan kan bertahan ya. Iya, benar. Masalah lah nanti kalau banyak kan nanti kesananya gampang. Kalau ternyata banyak nanti dibagi kelompok-kelompok lagi boleh itu mah soal teknisnya ya. Boleh betul. Kalau kebanyakan nanti siapa yang mengkoordinir masing-masing boleh. Yang mengkoordinir nggak usah bayar dong, nanti dia gampang lah gitu. bisa diatur. Apalagi masukannya? Iya. Apalagi masukannya? Mungkin nanti setelah terkumpul itu gimana ya cara nyampainya ya? Susah kalau saya ngomong. Nggak apa-apa. Gini, Pak. Bebas aja. Nggak masalah. Saya orangnya nggak tersinggungan, enggak kok. Biasa aja. Oh gitu. Jadi saya setidaknya gini ya, Mas Rusmanto, biar kita ada terikat. Antara kita ada hak dan kewajiban, si infaknya itu duluan. Tapi dikumpulkannya jangan dikasih saya. Kalau dikasih saya nanti seperti kasus orang-orang. Mau haji, mau umroh, kumpulin duluan. Itunya kabur gitu ya. Itu kabur. Maksud saya, dikumpulkan di bendahara. Setelah ini siapa yang berisik? Sebentar. Ini yang mana yang berisik? Yang mana yang berisik? Ini yang mana? Ini yang mana yang berisik? Mana yang berisik? Halo. Ya halo. Kok nggak ada yang berisik? Di mana nih yang berisik?
Ini canggihnya teknologi kita ini. Di rumah Pak Rusmanto berisik tadi. Banyak anak-anak. Oh iya enggak apa-apa. Saya tutup dulu mic-nya terpaksa ya. Jadi kita ngaji ini akan bagus. Yang berisik tutup mic-nya. Sok yang mau ngomong ngacung aja ya. Nih, jadi sekali lagi. Yang mana? Sebentar. Ini hamba Allah yang ini berarti ini namanya hamba Allah ini yang ini. Saya buka mic-nya ya. Nih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Nah, ini jadi kalau Andi ini masuk kelas apa ini? Tergantung. Ya, gimana? Kalau baca sedikit-sedikit bisa, tapi bacanya pet-petan, berbata-bata. Itu bisa ke kelas B, bisa ke kelas A. Nanti nggak masalah ini soal kelas, nggak seperti di sekolah ribet, enggak. Ternyata kata saya, oh Bapak mah ternyata bukan harus di kelas A, harusnya di kelas B. Oh ternyata nggak di kelas B, di kelas C. Atau sebaliknya, dia sudah merasa di kelas C. Ternyata kata saya, kamu mah belum bisa di kelas C, turun kelas gitu loh. Oh kelas A nggak bisa lagi, turun kelas lagi. Kelas 0 berarti ya. Enggak, cuman kita bagi 3 kelas aja. jadi itu. Jadi soal kelas fleksibel aja nanti. Ya. Sebetulnya hamba Allah ini Pak Rusmanto malu dia kalau infaknya cuma 100. Orang seharinya dapat sekian. Tapi enggak apa-apa, ini ikatan aja ya. Kan hidup kita juga tergantung rezeki. Suatu ketika rezekinya kita banyak, masa sih mau pelit sama ustadznya? Ya, tapi kita juga punya keluarga, punya kebutuhan yang lain begitu. Itu ada masukan lagi dari Pak Andi? Paling cuma itu aja. Kalau Andi paling kalau masuk jadwalnya malam kali ya. Oh iya, semua juga hampir malam sih kayaknya. Ya. Keluar konter kan jam 11-an lah. 11 malam? Jam 10-an lah. 10 malam? Ya, 10. Insya Allah ya. Iya, 10 malam. Ya, nanti kita lihatlah nanti ya. Ngaji itu nggak usah banyak, yang penting continue. Yang penting terus menerus gitu ya. Mau setengah jam, ya nanti kita persesuaikan. Dan memang maunya ini kayaknya saya bilang murid saya kalong semua, maunya malam semua gitu ngajinya ya. Iya. Ya, boleh. Nanti saya tutup lagi nih hamba Allah. Yang lain yang mau kasih masukan saya buka mic-nya. Mana? Angkat tangannya. Yang mau ngomong? Siapa yang mau ngomong lagi? Jadi sekali lagi kelompoknya ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Saya tawarkan itu untuk ngaji kita ini infak per bulannya 100.000 minimal, maksimalnya terserah. Ya, tekniknya apa? Kita sepakati dulu ngajinya sementara ini seminggu 2 kali dulu. Kalau ada lebihnya nanti ada pengajian khusus. Saya tawarkan, Ibu dan Bapak, yuk ada ngaji nih jam sekian gitu. Ya jadi saya nggak mau ngobrol janji dulu gitu loh ya. Ternyata mau seminggu 4 kali 5 kali ternyata nanti enggak, kan itu berarti saya ngobrol janji gitu. Sepakati dulu itu ada infaknya. Infak itu sebagai apa? Mohon maaf, itu sebagai ikatan. Ngaji kita harus profesionalisme, harus profesional, ada hak dan kewajiban. Ibu dan Bapak nanti bisa menuntut saya, Pak Ari enak aja, infak sudah dikasih sama saya. Kok nggak ngajar-ngajar? Beda dengan di sekolah. Kalau di sekolah kan sungkan kita kita udah bayaran sama sekolah, tapi gurunya nggak masuk gitu ya. Itu jadi ikatan seperti itu. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada kendala. Barangkali yang lain punya usulan, silakan. Untuk grup kita ada kelas A, kelas B, kelas C. Yang belum hafal nanti teknik-tekniknya nanti kita ajarkan. Silakan yang lain ada masukan? Cung? Sebentar, saya Pak Maulana Kurnia. Mana Pak Maulana nih? Saya buka mic-nya ya. Nih biar silakan ngomong, ya. Pak Maulana. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Kalau anak sekolah gimana Pak Ustaz? Maksudnya? Ya, yang ikut anak sekolah tapi belum bisa ikut bayar infak. Oh, itu bicaranya nanti gampang lah. Itu ada pemikiran ya. Ada semacam keringanan lah, ada semacam kebijakan. Ya. Ini Maulana ini masuk sekolah? Udah kerja. Yang sekolah yang mana? Ya. Yang sekolah siapa? Anggota grup C. Oh ada. Nanti dipikirkan lah, masa kita juga segitunya ya. Nanti kita tanggung bersama lah. Ya. Bahkan tadi ada masukan dari Mbak Siti itu, setiap anggota katanya insya Allah ke depannya pengen menyumbang buat pesantrennya. Bagus ya.
untuk anak sekolah nanti kita pikirkan. Masa iya sih Ustadz segitu setega gitu ya? Kita ini kan. Tapi satu hal saya sampaikan, kalau nggak ada bilang, kalau ada jangan pelit gitu aja. Boleh nanti kita pertimbangkan pemohonannya ya untuk hal itu. Ya, jadi uang bukan segalanya. Uang memang butuh. Ya. Ini kan bayar internet seperti ini juga butuh ada uang. Tapi bukan segalanya. Ngaji kita itu harus karena Allah. Baik, ada lagi Pak Maulana masukannya? Itu aja. Jadwal yang 2 itu semua kelas ya? 2 kali seminggu itu? Iya, sementara itu dulu ya. Nanti ada tambahan lain cerita. Misalkan makanya saya bikin grup tuh itu intinya. Kan kemarin banyak yang nanya grup tuh apa artinya? Buat ini. Jadi tiba-tiba nanti ada waktu tambahan. Yuk grup A, grup B, grup C. Kita walaupun beda grup, yang punya waktu hari ini jam sini kita ngaji gitu loh. Jadi ada waktu-waktu yang tambahannya gitu. Jadi waktu seminggu 2 kali itu yang tetapnya. Tambahannya nanti kita mungkin bisa saja nanti misalkan Pak Rusmanto, Pak Hari minggu ini saya nggak ada waktu nih malam ini nih. Nah nanti nyulik yang lain 5 orang apa 3 orang, saya minta waktu nih jam sekian, bisa gitu nanti kita bicarakan gitu ya. Paham? Jadi yang dua ya. Kenapa? Hari dan jam nanti berikutnya. Berikutnya kelas C sih, kelas B kayak kelas A sudah menetapkan harinya. Nanti saya tinggal lagi mengkajinya. Hari soal hari kami. Nanti kita hari kami atau betul. Nanti kita sepakati dulu ya untuk hari-harinya kelas A kapan. Misalnya bisa aja hari Rabu tapi jam berapa gitu ya. Bisa. Soal itu teknik kita bicarakan di antara grup. Berarti malam umumnya malam, umumnya pada maunya malam. Tapi nanti ada yang mau siang kan boleh juga ya. Gitu. Ada yang waktu siang kita gitu. Bisa aja misalnya ini Pak Maulana sama Pak Rusmanto sama Pak Andi nih ternyata bisa ada waktu tambahan hari Minggu jam sekian siang, bisa gitu. Nanti kita bicarakan. Fleksibel aja ya. Ini intinya yang pokoknya dulu. Yang pokoknya disepakati saya hanya bisa menyempatkan untuk setiap grup itu seminggu 2 kali. Gitu ya. Mungkin 1 jam, entah 2 jam, entah kita lihat gitu ya. Begitu. Ada masukan lagi Pak Maulana? Oke. Saya tutup lagi mic-nya ya. Salam. Nih yang lain yang mau bicara silakan. Cung. Angkat tangannya. Yang mau ngasih masukan? Gimana? Tekniknya, ya, silakan. Yang mau ngomong, saya buka mic-nya. Ini ditutup. Yang mau ngomong, kok nggak berani yang ngomong? Angkat tangannya. Silakan. Kita kan bebas berbicara, tidak masalah. Ya, jadi jangan sampai ada ngomong di belakang. Oh, Ustadz kok ngaji aja bayar. Jangan seperti itu. Jadi saya maunya apa adanya saya sampaikan. Gitu ya. Kata Intan, saya emang kan nggak punya uang Pak Hari. Saya mau nyicil aja 1.000 sehari. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ini orang dekat ini tetangga saya. Ini kan dari Rancamaya ke sini dekat. Saya kan di sini di Cigombong, di Lido. Depan Lido loh, Mbak Intan. Jadi dekat. Ya. Saya mau ngajinya mau langsung aja sama teman-teman datang ke sini. Boleh gitu ya. Nanti tinggal atur waktunya. Ya, siapa lagi yang mau ngomong? Siapa? Halo? Mana yang mau ngomong, Cung? Kok diam semua? Ngerti nggak? Hah? Ada yang mau saya masukkan lagi? Jadi sekali lagi teknik belajar kita, pembagian kelas A, B, dan C itu tidak tetap ya. Bisa saja nanti kelas A saya taikkan ke kelas B. Bapak, ternyata Bapak udah nggak harus di kelas A lagi, Ibu. Ternyata udah harus di kelas B. Oh, Bapak bukan hanya di kelas B, ternyata harus ke kelas C. Atau sebaliknya, Bapak nggak cocok di kelas C. Bapak belum, Bapak harus ke kelas B dulu. Atau di kelas B, Bapak harus ke kelas A. Jangan marah itu diturunin, dinaikin ya. Karena kita untuk demi kualitas. Percaya sama saya, belajar sama saya, hari ini jadi murid, besok insya Allah udah jadi guru. Bisa ngajarin yang lain ya. Karena memang tugas kita itu, al-ulama warasatul anbiya. Orang yang punya ilmu itu adalah penerus para nabi. Dalam keilmuannya, bukan dalam kenabiannya. Jadi kita, apa yang kita bisa, katakanlah kita sudah belajar tentang lafaz Allah. Ya jelasin, oh lafaz Allah tuh gini cara bacanya. Oh idhar tuh ini, ikhfa tuh ini, begitu. Jadi jangan takut untuk ngajarin orang. Selama ibu dan bapak sudah belajar ya. Kalau nggak punya ilmu jangan pernah. Itu dola wadola, sesat dan menyesatkan orang. Jadi apa yang sudah didapat diajarin tuh kayak dokter handphone ini. Ini dia kan
janji nih sama saya nih mau ngajarin handphone nih. Ngajarin. Iya. Belajar tuh dia tuh. Ini di Roxy nih. Jadi kalau ada handphone rusak kirim ke dia nih. Insya Allah harganya nggak mahal-mahal amat. Ada yang mau nanya lagi? Mau ngomong? Iya, ya. Jadi sekalian, jadi kata kasarnya, kalau di antara kita bisa saling membantu, kenapa enggak? Bukan hanya ngaji nantinya. Katakanlah nih Mas Rusmanto, udah nikah belum Mas Rusmanto nih? Udah ya? Ngangguk? Udah nikah belum? Oh udah. Kalau udah jangan. Nanti saya kasih Mbak Intan Sari nih. Ini belum nikah kan Mbak Intan kan? Belum kan? Belum. Dan Mas Aris sudah nikah belum? Sudah, banyak yang sudah. Ini nih lihat nih ya, habis dulu nih ya, di-upgrade dulu, dihabisin dulu, nanti saya buka lagi ya, nanti saya undang lagi. Jadi ini ngaji itu nanti ada masa berlakunya habisnya nih. Ini kan waktunya tuh tinggal 10 menit. Kenapa? Ini karena kita versi gratis. Kalau versi bayarnya ini berapa? $14,99 per bulan. Ah, mahal. Ini ya, nih, saya ini dulu ya. Saya nanti saya kasih tahu ID-nya lagi. Rapatnya ngomong dong, jangan diam aja ya. Gitu. Jadi ini versi gratisannya. Nanti Ibu dan Bapak kasih masukan sama saya. Apa yang nggak setujunya, apa masukannya, nggak usah khawatir. Saya insya Allah akan mendengar apa keluhan-keluhan Ibu dan Bapak. Begitu. Jadi ini kita pakai Zoom-nya versi gratis. Jadi ini ada masa habisnya nih tinggal berapa tuh? 9 detik, 9 menit lagi ya. Tinggal gitu. Jadi habis gitu loh. Nanti kita ada lagi. Ini kayaknya belum ada masukan. Belum ada yang ngomong. Nanti ini saya close dulu ya. Nanti saya undang lagi ya. Nomor ID-nya apa berubah atau tidak? Coba lihat nanti. Biasanya saya nomor ID-nya suka saya rubah-rubah. Kenapa? Dulu pernah ngaji seperti ini. Saya kasih, sebelum ngaji saya kasih nomor ID-nya. Ternyata sudah ada yang masuk duluan. Nyanyi-nyanyi lagi. Saya suruh keluar nggak mau. Ya udah. Jadi nomor ID-nya selalu saya rubah-rubah. Itu biar apa? Biar pengajian kita terus efektif. Tidak ada yang ngeduluin kita. Jadi kalaupun ngaji seperti ini, Ibu dan Bapak saya sampaikan, ini bukan hak saya aja. Boleh jadi nanti, ini hamba Allah ini pintar tuh kan, udah berjenggot nih ya. Tuh megang uang nih. Dia di counter handphone. Boleh jadi dia misalnya kan udah kelas B. Pak Rusmanto misalnya kelas A. Ini bisa chattingan ke sini. Pakai Zoom-nya gitu loh. Zoom ini bukan milik saya. Paham nggak? Saya ngajarin Ibu dan Bapak iya per kelas A, kelas B, kelas C. Nanti tiba-tiba Pak Maulana Kurniawan ini misalnya kelas C. Tajwidnya udah pinter. Apanya udah pinter. Nggak ada salahnya Pak Haris ini belajar lewat Zoom ke sini. Gitu loh. Jadi ada saling apa gitu ya. Di antara kita hari ini jadi murid, besok udah jadi guru tuh itu. Dan tidak menutup kemungkinan nanti ini yang Pak Rusmanto hari ini kelas A, masa kelas A saja. Mungkin 1 bulan 2 bulan ini udah kelas B. Tiba-tiba nanti kan banyak yang mau ngaji online. Ini jadi pengajar juga gitu loh. Pak Adik kalau jadi pengajar nanti saya dapat infaknya juga. Ya nanti kita bicarakan, kita pikirkan ya. Itu rezeki mah ya. Gitu. Yang jelas kita saling membantu. Saya suatu malam pernah ada orang yang menangis lewat curhat ke saya. Pak Ari katanya, hidup ini terasa bermakna. Selama ini saya nggak bisa kenal huruf. Saya ini mu'alaf. Saya sudah 5 tahun mu'alaf tapi nggak bisa kenal tulisan. Saya mau belajar nggak bisa. Saya kemana? Dengan adanya YouTube, Pak Ari terima kasih. Saya bilang, Ibu dan Bapak bukan harus terima kasih kepada saya. Terima kasih kepada Allah yang sudah menunjukkan hati kita bersama. Sehingga kita bisa bertemu seperti ini gitu. Ya Pak ya, Ibu. Paham? Kok diam semua ya? Ini kan mau habis nih. Saya tutup dulu. Nanti saya buka lagi ya. Saya undang lagi di grupnya ya. Mbak Intan. Nih, Mbak Intan kan nih bisa cari nih. Mas Aris belum nikah apa ya? Kalau yang udah nikah nggak boleh ya. Nggak boleh nambah dulu. Ini buat yang belum aja nanti. Jadi sekali lagi. Pengajian bukan hanya tok untuk ngaji. Bisa saja nanti misalkan contohnya handphone kita rusak. Kasih ke sini nih ke dokter handphone. Kan bayarnya lebih murah dan terpercaya. Atau nanti mungkin yang Pak Kurniawan punya usaha apa. Boleh. Kenapa enggak? Sesama muslim kita saling menolong. Atau ada kesulitan apa, kita saling tolong, saling membantu. Bukan hanya membantu dalam ngaji, juga dalam kehidupan. Dalam kehidupan kan kadang-kadang lebih rumit daripada ngaji. Walaupun mungkin ada beberapa ngaji itu terasa susah. Tapi kehidupan juga lebih susah. Nanti kita di antara kita saling bantu-membantu. Itu ya.
Ini kan waktunya udah mau habis, saya tutup dulu. Nanti saya buka, saya undang lagi ya. Ini meetingnya ini rekamannya. Ini ada di rekamannya ya nanti ya, lihat ya. Ini bukti meeting kita. Jadi ini penjelasan kepada Ibu dan Bapak semua yang mau ikut ngaji supaya tidak salah paham. Ngaji kok bayar? Ya sekolah aja ada administrasinya, semua ada administrasi. Itu untuk saling di antara kita ada hak dan kewajiban, saling bisa menuntut gitu loh. Ya. Jadi jangan salah paham, jangan salah mengerti. Saya sudah menyediakan paket gratisnya apa? Di YouTube itu silakan diambil, di-download. Di sini saya punya hak dan kewajiban. Jadi saya kan duduk di kursi seperti ini. Istri saya sama anak saya sering nyeloteh. Ayah, duduk aja di situ. Kami lapar. Jawabannya apa? Ya kan harus ada rezekinya ya, paham ya? Nah, kalau yang ini jelas dia duduk dapat duit tuh, lihat. Iya Pak Ustadz. Gitu. Iya Pak Ustadz. Ya udah, ini ada Nurus. Ini ada lagi. Ini masa lagi jalan nih. Keren banget nih. Jadi ini nanti saya kirim ke YouTube. Ini penjelasan untuk Ibu dan Bapak ingin ngaji online. Boleh masuk kelas A, kelas B, dan kelas C. Infaknya murah, 100.000 sebulan bagi yang mampu. Yang nggak mampu lain cerita. Yang kelas pendidikan, kelas pelajar lain cerita. Masa saya juga setega itu ya. Ini untuk yang memiliki kemampuan aja. Ini saya tutup dulu rapatnya. Nanti kita buka lagi. Ini karena paket gratisnya udah mau habis tuh, tinggal 4 detik. Ada sih 4 detik, 4 menit ya, masih ada waktu. Barangkali ada yang masih masukan yang lain? Yuk silakan dulu sambil nunggu habis tuh. Ada 4 menit. 4 menit lagi waktunya. Nih di atasnya ada nih. Sok, ada yang masukan? Ini Rose. Nur Rose. Ya, halo. Pak. Ya, di mana, ya. Mbak? Di mana? Ini lagi di jalan mau ke pasar. Masya Allah. Di mana, di Jakarta apa di Hong Kong? Di Hong Kong. Di Allah. Hong Kong. Di Hong Kong. Orang Iya. mau jalan aja ngaji, coba lihat. Alhamdulillah bisa nyambung, ya. Pak. Ya, alhamdulillah enggak apa-apa. Sebetulnya sih harusnya ditutup tuh rambutnya ya. Ini karena mau ke pasar. Iya. Ya, Aduh, panas banget, Pak. Canggihnya ngaji kita ini. Mau ke pasar aja bisa ikut ngaji, bisa dapat pahala. Kan segala sesuatu tuh tergantung niat. Coba lihat, yang main handphone aja dapat pahala dengerin ngaji. Jadi nanti bisa aja ya. Sekali bisa aja saya ngajinya siang. Ya, saya ngebuka pengajian siang untuk kelas B atau kelas C. Tapi yang lain bisa ngikutin boleh. Enggak masalah. Ternyata kan ini sampai 30 orang nih. Ternyata masih bisa masuk aja gitu. Jadi tidak terikat kelas ya. Kelas A khusus kelas A iya. Tapi kelas B, kelas C ingin nyimak boleh nantinya. Tapi kalau lagi saya ngajarin kelas A, itu miliknya kelas A. Kalau saya ngajarin kelas B, nanti miliknya kelas B. Yang kelas lain bisa juga. Jadi berarti seminggu bisa 2, 3, bisa 5 kali, bisa banyak gitu, bisa banyak pertemuan. Cuman untuk tiap kelas saya kasih jatah seminggu 2 kali dulu. Nanti lihat perkembangannya. Karena saya nggak mau janji saya kasih waktu 3 kali, 4 kali, ternyata saya jadwal saya juga harus bikin pelajaran juga, harus bikin macam-macam lah ya. Gitu. Ada masukan dari yang lain? Ini, sok Parus ngomong, Parus. Saya kalau hari Minggu bisa 1 hari, saya kan libur kalau hari Minggu. Bisa. Kalau hari biasa, kalau di rumah saya nggak bisa karena ada majikan. Ini kalau mau ke pasar, mau ke mana bisa. Iya, mau ke pasar, mau ke mana tinggal nyimak aja. Cuma nanti ini nggak keluar suaranya, dengerin aja kan nggak apa-apa. Ya, ini canggihnya ngajinya. Nggak masalah. Ibu dan Bapak mau ke pasar, tapi mau ikutin dengerin ngaji. Kenapa enggak gitu kan? Dengerin ngaji, gitu ya. Karena kita belajar terus. Gitu. Boleh, Pak Boros ya. Yang lainnya mau kasih masukan? Oke. Yang lainnya mau ngasih masukan? Silakan. Angkat tangannya, nanti saya buka mic-nya. Iya. Nuros. Oh ini nih. Kebetulan orang rumah juga mendukung, Pak. Alhamdulillah. Dia agama lain ya? Agamanya beda ya? Nggak masalah ya. Ini oke. Saya mute dulu. Ini Pak Hasanuddin. Hasanuddin Abdullah di mana nih? Hasanuddin Abdullah nggak ada gambar, nggak ada suara. Mungkin nih, saya buka. Halo Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin nggak ada suaranya ya. Oke. Ini Bu Nurlela nih, terapis kita. Ini badan saya nih gendut nih, mau jadi kurus nih. Bu Nurlela, ini kan udah ukur jadi perutnya.
Katanya kalau gendut nanti penyakit. Yuk, Bu Nurlela, di mana? Dengar suara saya, Bu Nurlela? Iya, dengar. Ini saya dari Surabaya. Oh, Surabaya. Alhamdulillah ya. Iya. Iya. Sudah paham apa yang saya sampaikan belum? Baru masuk ya? Iya, baru masuk. Masuk kelompok mana, Bu Nur? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Nanti pertemuannya pokoknya Ibu dan Bapak masuk grup aja ya. Nanti kan ada grup 1, 2, 3, 4, 5. Itu grup yang tidak boleh diapa-apain. Tidak boleh masuk. Haram hukumnya ke situ. Tapi grup 6 boleh kita sharing.